Hingga saat ini soal kabut asap belum tertangani, Sisi. Dan salah satu daerah yang dampak kabut asapnya paling parah adalah Kota Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Iya, betul sekali, Tommy. Bahkan kemarin ini sempat ISPU-nya atau Indeks Standar Pencemar Udara itu mencapai 2000, di mana sebetulnya 500 itu adalah maksimal untuk kadar berbahaya. Dan ini juga yang menyebabkan banyak warga yang terkena ISPA ya. Betul terus sekali. bertambah jumlahnya. Betul, dan mungkin Tommy juga ingin tahu seperti apa upaya pemadaman kebakaran lahan dan hutan di sana. Sekarang kita sudah ada Yana mau nanya. Berbagai cara dilakukan untuk menyelesaikan kasus kebakaran hutan yang terjadi di berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya adalah dengan membuat posko tanggap darurat untuk kebakaran lahan dan hutan. Ya, inilah pihak-pihak yang ikut bergerak menyelesaikan masalah kabut asap. Satuan Tugas Darat Kebakaran Lahan dan Hutan alias Satgas Darat Karlahut. Satgas ini dibentuk pada 9 September 2015. Bersama dengan itu dibentuk pula posko darurat kabut asap oleh pemerintah Kalimantan Tengah. Satgas Darat terdiri dari berbagai unsur masyarakat, mulai dari TNI, Polri, relawan, hingga organisasi yang peduli akan kebakaran lahan dan hutan yang terjadi di Provinsi Kalimantan Tengah. Setiap pukul 8 pagi, para relawan harus sudah siap di posko yang terletak di Jalan Raja Wali, Palangkaraya. Disinilah koordinasi dilakukan. Dari sini pula lah persiapan titik pemadaman api disampaikan. Jadi untuk agenda hari ini mau kemana aja nih Pak rencananya Pak? Jadi prioritas hari ini gini, kita melakukan patroli dulu. Itu di daerah Tanjung Tumbang Nusa, daerah Pulang Pisau itu terjadi kebakaran di mana-mana, walaupun hanya asapnya. Di antaranya Kota Palangkaraya asap padat ini kiriman dari sana. Makanya kita akan melakukan patroli dulu ke Tumbang Nusa. Oke, berarti kita langsung ke Tumbang Nusa. Saya ikut ke sana boleh ya Pak? Boleh. Oke, bareng-bareng ya Pak Agung ya berarti kita. Boleh. Oke Pak. Sasarannya langsung ke 34 sebelah kanan jalan. Kalimantan terkenal dengan luasnya potensi lahan yang terbakar. Untuk itu, patroli awal dilakukan agar tim pemadam punya tujuan pasti kemana mereka harus pergi. Nah, dari Kota Palangkaraya sekarang kita menuju ke daerah Tumbang Nusa, di mana di sana ditemukan konon katanya banyak titik api apa ya? Untuk dipadamkan, dan perjalanan dari Palangkaraya ke Tumbang Nusa itu sekitar 30 km atau 30 menit perjalanan lah. Jadi kita lihat bagaimana proses pemadaman api di sana. Ya, Kabupaten Pulang Pisau merupakan salah satu daerah penghasil asap di Kalimantan Tengah. Tempat ini pula lah yang didatangi Presiden Joko Widodo September lalu. Pekatnya kabut asap mengiringi perjalanan kami. Di kanan dan kiri jalan yang Yana lihat hanya lahan gambut sisa pembakaran yang sudah padam. Akhirnya kami berhenti di titik kilometer 35. Di sana asap masih mengepul. Padahal menurut info yang Yana dapat nih, sehari sebelumnya petugas pemadam sempat memadamkan di areal tersebut. Gambut-gambut ini sebenarnya jika musim hujan akan menyerap air lebih banyak dan melepaskannya ketika musim kemarau untuk ketercukupan air. Tapi kalau musim kemaraunya panjang kayak begini, gambut ini gampang terbakar di bawah tanah kedalaman 3-5 meter, akhirnya terbakar dari bawah. Walaupun nggak ada api, tapi asapnya terus keluar. Butuh usaha keras memadamkan api di lahan gambut. Air harus benar-benar meresap ke dalam agar api benar-benar mati. Kesulitan inilah yang dirasakan Suharno. Sudah 6 tahun ia bergabung dengan Manggala Agni, sebuah brigade pengendalian kebakaran hutan yang dibentuk oleh Departemen Kehutanan. Saya mau nanya nih Pak ya, kalau kesulitan selama ini madamin api itu gimana Pak? Rata-rata yang kita alami di lapangan adalah kesulitannya ketika kita pemadaman di lokasi tidak diketemukan sumber air. Sumber air apa ya? Iya, sumber air. Ini agak susah karena memang kebakaran yang tipe kebakaran gambut ini memang sangat susah dan memerlukan air yang sangat banyak untuk pemadaman. Oke Pak. Kedalaman bisa 3 meter.
Keterbatasan alat dan luasnya lahan yang harus dipadamkan jadi permasalahan tersendiri. Pada akhirnya, para petugas hanya mampu memadamkan area terluar hutan yang mampu dijangkau peralatan. Kalau suka dukanya nih Pak, selama ini Pak, selama ikut jadi relawan madamin api gimana Pak? Jadi kalau suka dukanya, sebenarnya kami banyak dukanya, nggak banyak sukanya. Apa aja Pak dukanya Pak? Ya, yang dukanya ketika kita di lapangan, itu begitu kita memadamkan, kemudian warga masyarakat kurang peduli dengan apa yang kita kerjakan. Pemerintah lakukan berbagai cara demi meminimalisir kabut asap akibat kebakaran hutan. Salah satu langkahnya adalah dengan membuat sekat kanal sepanjang 10 km di sepanjang jembatan Tumbang Nusa. Sekat kanal ini diharapkan mampu meminimalisir resiko kebakaran di daerah ini. Tapi harapannya apa sih Pak terhadap kebakaran hutan yang terus terjadi nih Pak, walaupun udah berusaha dipadamkan gitu Pak? Ya harapannya yang tidak kalah pentingnya sebetulnya kita melakukan pencegahan-pencegahan. Karena penanggulangan, kalau sudah terjadi kebakaran kita seperti ini mungkin di luar kemampuan kita. Tapi yang tidak kalah penting adalah penanggulangan. Saat-saat menginjak sebelum musim kemarau, kita sudah melakukan patroli, melakukan sosialisasi, melakukan penyuluhan. Kampanye anti pembakaran hutan pun terus dilakukan. Hal ini tentu saja jadi pekerjaan rumah yang besar, bukan hanya bagi pemerintah, tapi masyarakat. Menghirup udara penuh asap seperti ini bisa dibilang jauh dari rasa nyaman. Makanya nih, untuk menyelesaikan kabut asap ini, semua lapisan masyarakat harus turut serta. Kita nggak bisa cuma mengandalkan kepada Satgas saja, tapi elemen mulai dari yang terkecil, dari mulai kita di masyarakat terkecil hingga Pak Jokowi harus turut serta untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau masih ada pertanyaan yang pengen Yana tanyain, mention ke @Yana mau nanya. Nanti ya tanyain karena Yana selalu mau nanya.